mengundang saya atau invite saya untuk memberikan atau sedikit berbagi terkait dengan menulis dan publikasi artikel di jurnal internasional. Dan salah satunya nanti saya akan juga mengkaitkan bagaimana tips dan trik untuk menembus publikasi di jurnal Trindex Scopus. Oke, sedikit perkenalan. Jadi nama lengkap Igu Singurah Diputra, bisa dipanggil Edi. Saya menamatkan pendidikan S1 di Kesehatan Masyarakat di program studi Kesehatan Masyarakat FK Unut, dan kemudian ngambil S2 di Thailand di Mahidol University dengan mengambil jurusan Population and Sexual Reproductive Health. Dan saat ini status saya masih sebagai PhD candidate, karena saya belum lulus resmi walaupun sudah submit thesis, sehingga masih proses menunggu kelulusan ataupun nanti beberapa proses lainnya. Itu saya mengambil S3 di bidang Health and Society atau Kesehatan dan Masyarakat di Faculty of Arts, Social Sciences and Humanity, University of Wollongong, Australia. Jadi saya mulai tahun 2019 dan baru pulang kemarin bulan Juli lalu. Jadi mungkin sekitar 3 atau 4 bulan saya sudah stay di Bali. Dan kemudian untuk aktivitas saat ini, sambil menunggu kelulusan, saya masih bekerja sebagai research assistant juga di tempat saya ambil S3, di Population Wellbeing Environment Research Lab, di lab terkait dengan kesehatan populasi dan kesehatan lingkungan di school yang sama, di University of Wollongong, Australia. Selain itu, saya juga membantu teman saya melakukan proyek konsultasi di Bhutan, di salah satu negara di Asia Selatan, dan kemarin kami sudah menyelesaikan proyek terkait dengan menilai impact dari COVID-19 terhadap delivery healthcare services. Jadi dampak dari COVID-19 terhadap pemberian pelayanan kesehatan di negara Bhutan. Jadi kemarin sudah selesai proyeknya yang didanai oleh WHO Country Office Bhutan. Jadi WHO untuk negara Bhutan. Dan kemudian untuk aktivitas lainnya, saya juga saat ini masih aktif menulis paper, artikel untuk diterbitkan di jurnal internasional. Kemudian saya juga bagian dari Mandala Data, dan mungkin untuk beberapa teman yang tahu, saya juga associate editor di Baswara Press, jadi penerbitan di bidang institusi yang bergerak di bidang penerbitan, jadi menerbitkan buku dan artikel ilmiah lainnya. Itu aktivitas saya saat ini. Dan kemudian untuk informasi lebih lanjut bagi teman-teman yang ingin bertanya setelah sesi presentasi ini atau nanti bertanya hal-hal lain, bisa hubungi saya lewat email berikut ini. Oke, saya lanjut. Jadi mungkin sebelum masuk ke sesi materi, saya ingin berbagi terkait dengan pengalaman saya untuk publikasi di jurnal internasional. Jadi mulai dari ketika ngambil S1, saya publikasi skripsi saya di jurnal internasional, kemudian ketika ngambil S2 juga beruntungnya bisa publikasi di jurnal Scopus Q1, kemudian juga selama proses ngambil S2, saya juga sempat publikasi di luar tesis, dengan berkolaborasi dengan teman-teman ketika S2 tersebut, dan kemudian sebelum saya ngambil S3, saya juga sempat kerja sebagai peneliti di CPHI, Center for Public Health Innovation, di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, dan ketika bekerja sebagai research assistant di sana, saya juga sempat publikasi beberapa artikel, dan untuk PhD saya atau S3 saya sudah publikasi sebanyak 4 paper, dan 1 paper masih dalam proses review. Dan sebenarnya selain publikasi terkait tesis, saya juga publikasi dengan teman-teman saya di lab yang sama, dan sekitar 11 paper lainnya di luar tesis saya yang berhasil saya publish dalam kurun waktu sekitar 2,5 tahun terakhir. Itu terkait dengan pengalaman publikasi di jurnal internasional. Dan kemudian terkait dengan jumlah publikasi, kalau teman-teman tahu yang namanya ResearchGate, ini merupakan platform di mana teman-teman bisa menampilkan atau men-share artikel-artikel yang sudah teman-teman publish. Sejauh ini saya baru punya 35 research artikel, dan beberapa diantaranya Trindex Scopus. Dan pada akun ResearchGate saya, sejauh ini hasil penelitian saya sudah disitasi sebanyak 63 dan sudah dibaca oleh hampir 30.000 orang. Dan kemudian ini Scopus, jadi bagi mereka yang sudah pernah publish artikel di jurnal Trindex Scopus, maka akan memiliki ID ini, ID Scopus.
Jadi nanti kita bisa lihat berapa jumlah artikel kita yang terpublish di Scopus. Jadi dari 35 artikel di ResearchGate, saya punya 18 artikel yang terpublish di Scopus dan sudah disitasi sebanyak 38 citasi oleh 33 dokumen. Dan kemudian ada istilahnya akun Google Scholar. Jadi teman-teman yang publish juga yang sudah punya artikel tidak harus publish Scopus, bisa nanti punya akun Google Scholar. Jadi akan menampilkan artikel-artikel yang teman-teman punya yang terindeks di Google Scholar. Jadi sejauh ini kalau dilihat dari akun Google Scholar, mungkin tidak bisa kita lihat jumlah, tapi jumlah citasi bisa kita lihat. Hampir 100 citasi ya saya peroleh dari artikel-artikel yang sudah saya publish sejauh ini. Oke, jadi itu pengalaman menulis. Dan saya juga selain punya pengalaman menulis, saya juga punya pengalaman mereview. Jadi saya tahu sebenarnya artikel-artikel yang layak terbit seperti apa, karena saya juga memberikan komen kepada penulis kira-kira bagian mana yang harus mereka perbaiki, dan saya juga kadang memberikan komen untuk menolak artikel ini, karena memang secara substansial artikel tersebut tidak layak untuk publish. Jadi salah satu contoh, saya di-invite oleh BMC Public Health, mungkin kalau teman-teman di bidang kesehatan masyarakat sangat kenal ini, salah satu jurnal yang sangat memiliki impact faktor yang tinggi atau sangat terkenal, dan saya diundang untuk mereview salah satu artikel mereka yang penulisnya berasal dari Korea Selatan. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, judul artikelnya terkait dengan pengaruh family structure, jadi pengaruh dari struktur family terhadap kesehatan dan perilaku pada remaja. Jadi mereka menggunakan data survei di tahun 2018. Nah, artikel ini sudah publish, dan bagaimana saya mereview artikel ini juga bisa dilihat di review report atas nama saya Gusti Ngurah Diputra. Jadi artikelnya sudah publish. Dan sebenarnya juga saya punya pengalaman mereview di beberapa jurnal lain. Jadi kalau teman-teman ingin melihat apakah seseorang punya riwayat pengalaman mereview artikel, teman-teman bisa melihat di akun Pablons-nya. Jadi kalau dari saya, sejauh ini saya punya 21 review, jadi punya pengalaman mereview 21 artikel, dan ini berbagai jurnal yang saya pernah bantu untuk review artikelnya. Jadi yang saya bilang tadi ada BMC Public Health, kemudian ada jurnal yang terkenal yaitu Frontiers in Public Health juga, ada juga jurnal PLOS ONE, bagi yang mungkin kenal jurnal ini sangat memiliki impact factor yang tinggi, dan beberapa jurnal-jurnal lainnya yang saya juga sudah pernah bantu untuk mereview artikel mereka. Kemudian, saya lanjutkan. Ya, jadi mungkin sebelum kita lanjut, ada baiknya kita pahami bersama sebenarnya ada beberapa istilah ketika kita terjun di dunia akademik atau terjun di dunia publishing artikel atau menerbitkan artikel ilmiah. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ada istilahnya Scopus, kemudian ada Science Direct, Web of Science. Begitu pula saya sempat menyebutkan terkait dengan Scopus Q1, Q2, Q3 sebenarnya apa. Kemudian saya juga menyebutkan istilah tadi seperti impact factor atau side score. Jadi kita akan pahami istilah-istilah tersebut. Jadi yang pertama, Scopus, Science Direct, dan Web of Science sebenarnya merupakan website database yang memuat literatur yang umumnya sudah melalui proses peer review, artikel ilmiah, buku, dan atau proceeding. Jadi ketika saya bilang Scopus, Scopus itu bukan jurnal, tetapi Scopus itu adalah website yang mengindeks jurnal-jurnal yang memang sudah memenuhi kriteria untuk bisa ada di sana. Jadi bedanya adalah kalau Scopus dan Science Direct itu dari publisher yang sama, Elsevier, dan kemudian Web of Science itu dari Clarified Analytics. Bedanya antara Scopus dan Science Direct, walaupun dia dimiliki oleh publisher yang sama, kalau Scopus itu cenderung melibatkan banyak artikel-artikel dari rumput ilmu yang berbeda. Sedangkan Science Direct lebih banyak menghimpun jurnal-jurnal yang memiliki fokus di bidang kesehatan dan kedokteran. Jadi mungkin itu sedikit bedanya. Jadi pada intinya Scopus itu adalah website yang mengindeks atau yang memuat jurnal-jurnal yang memenuhi kriteria mereka. Dan kemudian ada istilah Scopus Q1, Q2, Q3, dan Q4.
Jadi pada intinya Scopus itu melakukan perankingan terhadap artikel-artikel yang memenuhi kriteria mereka. Jadi artikel tersebut di-ranking berdasarkan kuartil. Jadi kalau mungkin kalian belajar di SMA, kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Jadi dilakukan perankingan terhadap artikel-artikel tersebut. Misalnya artikel yang berada di Q1, Q1 merupakan artikel yang ditempati oleh top 25% dari artikel tersebut. Misalnya ada 25% jurnal. Jadi misalnya ada 100 jurnal di Scopus pada bidang ilmu tertentu, misalnya kesehatan masyarakat. Jadi Q1 itu memuat 25 jurnal yang memang top, yang sering disitasi. Jadi perhitungan perankingan ini menggunakan jumlah sitasi yang berhasil diperoleh oleh jurnal tersebut. Misalnya jurnal AIDS terkait dengan bidang psikologi dan aspek sosial dari HIV dan AIDS itu terindeks di 3 bidang atau 3 rumpun ilmu yang berbeda. Ada di bidang kesehatan yang lebih terkait dengan social science, kemudian jurnal ini juga terindeks di bidang kesehatan masyarakat, lingkungan dan kesehatan kerja, dan psikologi sosial. Jadi kalau kita lihat di tahun 2019, jurnal AIDS itu berada di ranking Q1 untuk 3 bidang ilmu yang berbeda. Jadi seperti itu kita interpretasi dari grafik ini. Jadi jurnal AIDS berada di ranking Q1 atau merupakan jurnal Q1 pada 3 bidang ilmu yang berbeda di bidang kesehatan, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, dan psikologi sosial. Kemudian kita beralih ke impact factor. Jadi sebenarnya apa sih impact factor? Nah, kalau impact factor ini dihitung oleh publisher namanya Clarified Analytics dengan menggunakan data di Web of Science. Jadi sesuai dengan yang dimiliki oleh Clarified Analytics. Jadi merupakan perbandingan atau rasio jumlah sitasi kutipan dalam 1 tahun tertentu dari artikel yang terpublish dalam 2 tahun sebelumnya dibagi dengan jumlah artikel yang terpublish pada periode waktu yang sama. Misalnya kalau kita ingin menghitung berapa sih impact factor dari jurnal tersebut di tahun 2019, itu dihitung dari jumlah sitasi di tahun 2019 dari artikel yang terpublish 2 tahun sebelumnya, 2017 dan 2018 dibagi dengan jumlah artikel yang terpublish pada periode yang sama, yaitu 2017 dan 2018. Jadi kalau saya ambil contoh jurnal yang sama, AIDS yang pernah saya publish tesis saya di sini, dia memiliki impact factor sebesar 1,894 di tahun 2019. Jadi semakin besar impact factor menunjukkan semakin bagus jurnal tersebut karena banyak disitasi oleh artikel-artikel dari jurnal lain. Nah, kemudian tadi kita bahas impact factor, sekarang side score itu sebenarnya hampir mirip dengan impact factor, cuma menggunakan perhitungan yang sedikit berbeda, dan bedanya side score menggunakan data yang ada di Scopus. Kalau tadi impact factor menggunakan data yang ada di Web of Science yang dimiliki oleh penerbit yang berbeda. Jadi kalau di side score itu menggunakan jumlah sitasi dalam 3 tahun terakhir. Misalnya jurnal yang sama, AIDS dia memiliki side score 3,8. Yaitu dihitung dengan jumlah sitasi dari 3 tahun terakhir, dibagi dengan jumlah dokumen yang dipublish atau artikel yang dipublish oleh jurnal tersebut dalam 3 tahun terakhir. Jadi semakin besar side score menunjukkan semakin bagus jurnal tersebut. Jadi hanya beda data siapa yang digunakan dan oleh penerbit yang mana. Oke, jadi kita lanjut. Jadi kenapa sih penting menulis dan publikasi artikel jurnal internasional? Jadi seperti yang saya juga punya pengalaman, saya juga sering bertanya-tanya, sejauh ini saya sering menulis sebenarnya buat apa sih? Jadi kalau misalnya teman-teman yang saat ini sedang atau masih melanjutkan pendidikan S1, sebenarnya punya pengalaman menulis itu sangat penting. Karena kalian dengan mempunyai pengalaman menulis itu sangat membantu kalian nanti di dunia kerja, ataupun ketika kalian ingin terjun di dunia akademik dengan melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Jadi dengan punya pengalaman menulis, bagi mereka yang bekerja nanti setelah tamat misalnya pendidikan S1 itu sangat membantu kalian untuk melakukan pekerjaan secara terorganisir, karena
sebenarnya kegiatan menulis itu kegiatan yang melibatkan proses berpikir secara sistematik. Jadi dengan semakin sering kalian menulis, jadi kalian akan bekerjanya semakin sistematik dan teratur. Dan itu sangat membantu kalian nanti misalnya di dunia kerja, kalian akan lebih teratur atau terorganisir proses kerjanya. Begitu pula ketika nanti kalian melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya ngambil S2 nanti, kalian sudah punya pengalaman menulis yang bagus ketika S1, tentunya sangat memudahkan kalian nanti untuk menyelesaikan tugas-tugas ataupun nanti menulis artikel ketika melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, kemudian pentingnya punya pengalaman menulis bagi mereka yang khususnya ingin melanjutkan pendidikan, maka dengan punya pengalaman menulis itu akan mempermudah kalian melanjutkan kuliah, menyelesaikan proses pendidikan dan ataupun memperoleh beasiswa. Jadi kalau Kakak boleh sharing pengalaman, jadi ketika kemarin ngambil S3, sempat ditanya ketika S1 ataupun S2 pernah publish artikel ilmiah enggak? Jadi kebetulan beruntungnya ketika S1 dan S2 Kakak aktif menulis, saya aktif menulis, sehingga ketika interview beasiswa S3 itu sangat terbantu oleh pengalaman tersebut, sehingga interviewer atau supervisor saat ini itu bisa menerima Kakak untuk dapat posisi S3 karena memang sudah ada bukti bahwa Kakak punya pengalaman menulis yang cukup untuk bisa nanti menyelesaikan pendidikan S3. Dan pentingnya nanti ketika kalian punya pengalaman menulis, tentunya itu sangat akan membuka wawasan kalian terhadap berbagai banyak perspektif yang ada, sehingga akan menimbulkan upaya adanya kolaborasi atau sangat penting bagi kalian yang ingin meningkatkan karir kalian ke hal-hal di dunia akademik maupun di bagian kegiatan yang melibatkan menulis. Dan juga sebenarnya ketika kalian menulis, khususnya menulis artikel ilmiah, itu juga sebenarnya merupakan bagian dari diseminasi atau penyampaian hasil dari suatu penelitian yang tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat ataupun nanti bagi pengambil kebijakan, sehingga mereka bisa membuat kebijakan yang evidence based atau berbasis bukti dari penelitian ilmiah. Jadi itu beberapa hal-hal kenapa kita penting menulis dan publikasi artikel di jurnal internasional. Jadi ada beberapa tips yang ingin saya bagi terkait dengan menulis ilmiah di bidang kesehatan masyarakat khususnya. Sebenarnya ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu pilih topik yang diminati. Jadi topiknya semestinya harus up to date. Kalau sekarang kita sedang dalam pandemi COVID-19, makanya banyak artikel yang memang terpublish dengan topik COVID-19 karena memang banyak hal yang belum kita ketahui dari COVID-19. Dan kemudian selain up to date, seperti yang saya bilang juga, pentingnya artikel kalian itu bisa memberikan wawasan baru bagi pembaca. Jadi pilihlah topik yang up to date dan bisa atau menarik perhatian pembaca. Dan untuk mengetahui topik apa yang baik, up to date, atau dapat memberikan wawasan baru bagi pembaca, maka penting kita memulai proses membaca atau telaah literatur. Jadi kita melihat di internet misalnya buku-buku atau dari sumber lain kira-kira hal yang belum diteliti atau hal yang kira-kira nantinya akan memberikan wawasan baru bagi pembaca adalah topik seperti apa. Itu perlu kita gali terlebih dahulu dengan melakukan telaah literatur atau membaca literatur. Dan kemudian untuk bisa menulis artikel yang baik atau publish di jurnal internasional, kita juga perlu memahami sebenarnya metodologi penelitian yang baik seperti apa. Karena metodologi penelitian itu seperti, mungkin bisa kita bilang seperti dasar penelitian itu sendiri, seperti kalau kita buat rumah itu seperti fondasi rumah. Jadi kalau misalnya metodologinya sudah salah, jadi sampai hasil dan publikasinya itu akan jadi salah juga. Jadi penting kita selain dapat topik yang baik, kita juga perlu memahami metodologi penelitian yang baik dan benar. Dan kemudian sebenarnya ketika kita ingin menulis artikel juga kita perlu memahami kira-kira kita punya resources atau sumber daya yang cukup atau tidak untuk melakukan penelitian ataupun menulis artikel. Misalnya dalam kondisi seperti ini, COVID-19, saya susah mengumpulkan data penelitian karena tidak mungkin bertemu tatap muka face-to-face dengan orang lain. Ada opsi lain, misalnya kita bisa menggunakan data sekunder yang sudah ada. Itu kita bisa analisis, kemudian kita lihat apakah
itu cukup untuk bisa diterbitkan di jurnal internasional dan kita bisa publish artikel tersebut jika kita rasa sudah cukup. Jadi sebenarnya kita ketika melakukan penelitian ataupun menulis artikel, kita perlu memahami sumber daya yang kita punya, baik dari segi data, waktu. Atau mungkin kalau teman-teman tidak suka melakukan analisis data, kita bisa menerbitkan artikel hanya dengan berbasiskan literatur yang sudah terbit. Jadi kita bisa publish sebuah literatur review, tradisional literatur review, ataupun kita bisa publish systematic review. Jadi itu melibatkan pengumpulan data yang ada di internet. Jadi tidak perlu terjun turun langsung ke lapangan untuk menerbitkan data. Dan kemudian penting bagi kita sebelum kita publish artikel, kita juga perlu memperoleh feedback dari orang yang berpengalaman atau istilahnya kita bimbingan kepada senior atau dosen, kira-kira mereka bisa memberikan masukan di bagian mana. Jadi hal tersebut bertujuan untuk membuat artikel teman-teman nanti lebih bagus sehingga memiliki peluang yang baik untuk bisa diterima atau di-accept di jurnal internasional. Jadi pada konsepnya adalah kita perlu tulis, kemudian baca ulang, kemudian kita perlu konsultasi, jika ada masukan kita revisi, kemudian submit, dan kita lihat hasilnya apakah ada masukan, diterima ataupun ditolak atau di-reject oleh jurnal bersangkutan. Jadi itu merupakan tips-tips yang umumnya digunakan oleh para banyak akademisi ketika ingin menulis dan menerbitkan artikel di jurnal internasional. Oke, saya lanjut. Ini sebenarnya sedikit tambahan informasi karena saya juga sering menggunakan data Skander untuk menerbitkan artikel ilmiah di jurnal Trindex Scopus. Jadi ini beberapa sumber data Skander yang teman-teman bisa gunakan ketika kalian nanti tertarik untuk menulis artikel tapi memiliki keterbatasan waktu dalam hal mengumpulkan data ataupun keterbatasan sumber daya. Jadi misalnya ada STKI, itu datanya gratis, survei demografi kesehatan Indonesia terbit tiap 5 tahun sekali, kemudian ada Global School Based Student Health Survey, jadi data-data yang memuat tentang perilaku kesehatan pada remaja sekolah, itu juga datanya gratis. Kemudian ada IFLS, Indonesian Family Life Survey, jadi survei yang berbasis keluarga, jadi ini merupakan satu-satunya, sejauh yang saya tahu, satu-satunya longitudinal data untuk Indonesia yang disediakan secara gratis. Jadi nanti teman-teman yang tertarik untuk melakukan longitudinal study, tapi terbatas waktu, bisa menggunakan data ini. Dan mungkin yang teman-teman juga sudah tahu, bagi teman-teman yang di kesehatan mungkin familiar dengan Riskesdas. Jadi sebenarnya kita bisa menggunakan data Riskesdas untuk melakukan analisis data, Skander, dan kemudian menulis artikel untuk diterbitkan di jurnal internasional. Jadi Riskesdas ini nanti bisa di-apply di melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan Indonesia. Nanti teman-teman bisa lihat atau cek di internet. Nah, ada beberapa pertimbangan sebenarnya kenapa saya juga memberikan informasi bahwa kita dapat menggunakan data Skander untuk melakukan atau menerbitkan artikel di jurnal internasional. Sebenarnya data Skander memiliki beberapa keuntungan ketika digunakan. Yang pertama, data dikumpulkan oleh lembaga atau instansi yang sudah memiliki pengalaman, sehingga data yang sudah ada itu cenderung kredibel atau dapat dipercaya. Pengalaman saya sebagai seorang reviewer, saya ketika melakukan review terhadap satu artikel, saya tidak membaca introduction-nya terlebih dahulu, tapi saya langsung lompat ke bagian metodologi dari artikel tersebut. Jadi saya cek metodologinya apakah sudah benar atau salah, karena kalau metodologinya sudah benar, sejelek-jelek apapun artikel, bagian introduction-nya itu masih bisa kita perbaiki, atau bagian result dan juga pembahasan masih kita bisa perbaiki ketika metodologi penelitiannya tepat. Tetapi ketika metodologi penelitiannya salah, sebagus-bagus apapun bagian pendahuluan yang mereka buat, itu sangat sulit artikel tersebut untuk dapat diterima diterbitkan di jurnal internasional. Maka dari itu, ketika kita menggunakan data Skander dari sumber yang terpercaya, sangat meningkatkan peluang untuk artikel tersebut diterima di jurnal internasional karena datanya sudah kredibel. Dan kemudian karena data yang digunakan cukup besar, biasanya itu datanya cukup merepresentasikan secara nasional dan memiliki jumlah sampel besar, sehingga
ini menguntungkan kita ketika kita menganalisis hubungan dan cenderung ini memiliki power yang baik atau kekuatan yang baik untuk mendeteksi apakah ada hubungan yang signifikan atau tidak antar dua variabel ketika kita menggunakan jumlah sampel besar. Dan kemudian karena data sekunder itu biasanya dikumpulkan dengan pertimbangan bahwa mereka mengumpulkan data dengan menggunakan kuesioner yang banyak dan melibatkan beberapa topik penelitian di sana. Misalnya salah satunya SDKI itu banyak topik yang dikumpulkan datanya, sehingga kalau kita ingin menggunakan datanya, kita bisa memilih salah satu dari topik tersebut. Jadi banyak opsi yang bisa dibuat untuk artikel tersebut dari data yang sudah ada. Dan yang saya bilang tadi, karena datanya dikumpulkan oleh lembaga yang sudah dipercaya, misalnya Kemenkes ataupun BPS, Badan Pusat Statistik, maka datanya itu kredibel dan memiliki peluang yang baik untuk diterima atau di-accepted di jurnal internasional. Jadi itu sedikit keuntungan ketika kita melakukan menulis artikel ilmiah dengan menggunakan atau menganalisis data sekunder dari lembaga-lembaga yang memang kredibel mengumpulkan datanya. Oke, saya lanjut. Jadi ketika kita ingin menulis artikel untuk publish di jurnal internasional, sebenarnya tidak cukup hanya dengan membaca artikel-artikel yang baik yang sudah terbit di jurnal yang bagus, tidak hanya cukup mendengar misalnya dari presentasi saya saat ini, tetapi yang paling penting adalah nanti teman-teman coba untuk melakukannya. Karena untuk bisa memperoleh suatu pengetahuan, seharusnya kita juga melakukan istilahnya memperoleh pengetahuan tersebut dengan sekaligus melakukannya. Jadi dengan menerapkan konsep learning by doing. Jadi tidak hanya cukup mendengar ataupun membaca, ketika kita ingin menjadi expert atau ahli di bidang tertentu, kita harus keep untuk atau terus mencoba melakukan hal tersebut sehingga kita bisa berlatih menemukan di mana kita salah, dan di sana kita juga ada proses memperbaiki untuk menjadi yang lebih baik. Jadi penting bagi teman-teman ketika ingin melakukan atau menulis artikel untuk publish di jurnal internasional, teman-teman harus mulai untuk mencoba menulis artikel tersebut. Jadi ini beberapa tips publikasi di jurnal internasional, salah satunya di jurnal yang terindeks Scopus, bahwa penting bagi kita untuk menulis draft manuskrip dengan baik. Jadi nanti akan saya jelaskan apa sih manuskrip atau draft manuskrip yang baik. Kemudian pilih jurnal yang baik, terpercaya, dan bukan jurnal predator. Nanti akan saya jelaskan di belakang apa sih jurnal predator. Dan kemudian penting bagi kita untuk menyesuaikan draft manuskrip dengan panduan penulisan yang dimiliki oleh jurnal tersebut. Jadi memang tiap jurnal memiliki panduan penulisan yang berbeda, termasuk berapa batasan jumlah kata, tabel, gambar yang harus dimuat di manuskrip. Jadi penting bagi kita untuk menyesuaikan dengan panduan penulisan jurnal yang kita tuju. Dan yang penting juga adalah bahwa ketika kita ingin mensubmit manuskrip, pastikan bahwa kita mengisi kelengkapan untuk melakukan proses submit manuskrip. Ada cover letter yang biasanya disubmit sekaligus dengan manuskrip. Jadi cover letter itu surat pengantar. Kemudian ada statement of conflict of interest, jadi konflik kepentingan, apakah peneliti punya konflik kepentingan atau tidak. Dan ketika teman-teman yakin sudah mematuhi semua panduan penulisan dan yakin bahwa memang sudah melengkapi semua administrasi yang ada, maka saat itu teman-teman tinggal klik tombol submit dan kita lihat proses review ke depan. Jadi kita mulai dengan tulis draft manuskrip yang baik. Jadi sebenarnya banyak pertanyaan ke saya juga, kira-kira kalau saya mau menulis artikel ilmiah yang baik, apa aja sih yang harus saya isi? Apa sih yang saya harus isi di bagian pendahuluan atau metodologi? Kira-kira apa aja sih bagian sub-sub bab yang harus ada di bagian metodologi, dan misalnya di bagian hasil atau pembahasan apa aja yang sebaiknya harus diisi. Jadi sebenarnya ketika kalian ingin menulis artikel ilmiah dan kalian bingung mau isi apa di artikel tersebut, terutama di bagian pendahuluan, metodologi, dan bagian-bagian lain, maka teman-teman bisa mengacu ke namanya reporting guidelines yang sudah sebenarnya digunakan oleh banyak peneliti ataupun akademia sebagai panduan mereka ketika menulis artikel ilmiah. Jadi misalnya untuk
observational study, namanya itu STROBE. Jadi strengthening the reporting system untuk observational study. Jadi misalnya seperti ini. Ini merupakan STROBE, panduan penulisan untuk penelitian dengan desain cross-sectional study. Jadi di sini nanti teman-teman bisa download di sini di alamat web ini. Jadi pada intinya STROBE ini memberikan panduan item, kira-kira item-item apa saja yang harus diisi ketika kalian menulis artikel ilmiah, khususnya di bidang kesehatan masyarakat dengan menggunakan desain penelitian cross-sectional study. Jadi untuk desain penelitian yang lain ada cohort, case control, dan juga untuk penelitian intervensi juga ada. Nanti teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalnya kalau di bagian pendahuluan misalnya apa yang harus diisi ternyata memang sangat penting kita menuliskan background atau rasional kenapa studi ini penting untuk dilakukan. Jadi kenapa rasionalnya seperti apa bahwa investigasi atau studi ini dilaporkan. Jadi harus dijawab kenapa, di mana research gap-nya. Jadi itu sangat penting untuk dijelaskan. Kemudian penting juga untuk bahwa di bagian pendahuluan kita menyatakan spesifik tujuan kita apa. Jadi tujuan penelitian ini apakah untuk menilai hubungan atau hanya sebatas untuk melihat gambaran fenomena kesehatan masyarakat. Jadi untuk bagian metodologi juga perlu dijelaskan terkait dengan study design, setting penelitian di mana, kemudian partisipan atau sampelnya siapa, variabelnya apa saja, begitu pula bagaimana pengukuran data atau pengumpulan data dilakukan, apakah dengan menggunakan kuesioner yang sudah divalidasi atau menggunakan kuesioner yang dimodifikasi misalnya, atau menggunakan alat ukur misalnya untuk mengukur indeks massa tubuh menggunakan timbangan dengan merek apa, ataupun dengan untuk mengukur tinggi badan menggunakan alat ukur apa. Jadi sangat penting dijelaskan secara detail di bagian metodologi. Jadi begitu pula pengalaman saya mereview, kalau misalnya bagian metodologi tidak jelas, maka saya lebih banyak komen di sana untuk diperjelas ini variabel, bagaimana mengukurnya, definisinya dari siapa, kemudian kalau misalnya variabelnya untuk mengukur pengetahuan, apakah sudah diuji validasi atau tidak. Jadi itu merupakan contoh-contoh komen yang saya berikan ketika saya mereview jurnal artikel untuk dipublish di jurnal internasional. Dan untuk informasi lebih lengkapnya nanti teman-teman bisa baca di website ini. Nanti bisa di-download sesuai dengan kebutuhan panduan yang ingin digunakan apa. Jadi itu tulis bagian bagaimana kita menulis draft manuskrip dengan baik. Kemudian saya lanjut, ketika kita melakukan atau menulis manuskrip dengan baik, sebenarnya ketika kita akan submit di jurnal internasional itu sebenarnya ada dua bagian utama dari artikel yang harus kita lengkapi. Jadi yang pertama ada title page atau halaman judul yang biasanya di halaman tersebut dibuat terpisah dengan main dokumen atau dokumen utama. Jadi kalau dokumen utama itu adalah dokumen yang memuat isi dari bagian abstrak sampai dengan bagian references atau daftar pusaka. Sedangkan kalau di title page, di halaman judul, itu biasanya memuat judul, kemudian nama penulis siapa, afiliasi penulis misalnya dari universitas siapa, kemudian ada istilahnya corresponding author. Jadi corresponding author itu adalah anggota penulis yang nanti bisa dihubungi selama proses review ataupun nanti ketika artikel terbit kalau ada reader yang ingin mengajak bekerja sama untuk melakukan penelitian, kira-kira siapa sih penulis yang bisa dihubungi dari artikel tersebut. Jadi penting untuk menulis siapa corresponding authornya. Dan kemudian ada org ID, jadi sebenarnya ini ID yang membedakan antara penulis yang satu dengan penulis yang lain, dan biasanya diminta ketika kita submit di jurnal internasional. Jadi ini sangat penting dilampirkan ID kita, nanti teman-teman bisa daftar secara gratis, karena pada suatu negara ketika beberapa nama itu sangat umum, misalnya nama saya Edi, mungkin ada orang yang punya nama lengkap yang sama, Ibu Sri Mulyani Putra, tapi orangnya beda, maka org ID ini akan bisa membedakan antara Edi Putra yang satu dengan Edi Putra yang lain. Jadi sangat penting untuk mendaftar ID ini.
Dan kemudian pastikan di halaman judul juga teman-teman nanti berikan jumlah kata dari manuskrip teman-teman berapa, jumlah tabel, gambar, dan kemudian penting untuk juga menuliskan acknowledgement. Jadi acknowledgement itu ucapan terima kasih. Jadi kira-kira siapa sih orang-orang yang berkontribusi di artikel teman-teman selain penulis dari artikel tersebut. Misalnya ketika saya menggunakan data sekunder, maka saya mengucapkan terima kasih kepada lembaga-lembaga yang mengumpulkan data tersebut, misalnya Kemenkes atau BPS, dan sudah bersedia untuk men-share data tersebut secara publik misalnya. Dan kemudian misalnya kita juga perlu mencantumkan apakah ada conflict of interest. Jadi conflict of interest ini konflik kepentingan, apakah kira-kira ada atau tidak, nanti bisa ditulis. Dan kemudian apakah ada funding yang mendanai proses penelitian dan menulis artikel tersebut. Jadi pada umumnya title page ini dikenal sebagai dokumen atau file not for review. Jadi dokumen-dokumen yang di title page biasanya tidak akan direview oleh reviewer. Mengapa? Karena title page ini memuat informasi penulis, dan pada jurnal yang menerapkan double blind review, jadi penulis tidak tahu siapa yang mereview dan reviewer tidak tahu siapa yang menulis. Untuk mengurangi konflik kepentingan, maka dokumen ini tidak akan dibaca oleh reviewer. Melainkan dokumen yang akan dibaca oleh reviewer yaitu main dokumen yang memuat isi dari artikel kalian dari bagian abstrak sampai referensi sampai tabel dan gambar, atau dikenal sebagai dokumen untuk review. Jadi ada bagian-bagian penting yang umumnya ada pada artikel ilmiah, dari bagian introduction, pendahuluan, metode, kemudian hasil, bagian diskusi, kesimpulan, dan abstrak. Jadi biasanya saya buat abstrak paling belakang ketika bagian manuskrip itu sudah fix atau sudah tidak akan diedit lagi. Dan kemudian setelah kalian bagian main manuskrip ini selesai, baru kalian nanti tinggal buat bagian title page untuk mengisi kelengkapan-kelengkapan administrasi yang diperlukan. Jadi misalnya ketika kita menulis bagian pendahuluan misalnya, penting bagi kita untuk mengisi informasi-informasi yang akan bisa secara jelas menerangkan research gap-nya di mana. Jadi kalau saya biasanya ketika menulis pendahuluan, saya menggunakan pendekatan umum ke khusus. Jadi saya biasanya ketika misalnya penelitian HIV, misalnya HIV di Denpasar, jadi pada bagian awal paragraf pertama di bagian pendahuluan, biasanya saya akan menuliskan data-data bagaimana keadaan HIV misalnya secara global atau yang terjadi di dunia, kemudian saya bahas mengkerucut ke bawah ke Indonesia, dan kemudian baru saya bahas kenapa kira-kira saya memilih setting penelitian di Kota Denpasar misalnya untuk topik HIV. Dan penting bagi kalian harus ada satu paragraf yang menjelaskan atau secara eksplisit menuliskan bahwa research gap-nya di mana. Misalnya bahwa memang khusus pada penelitian HIV, memang misalnya di Denpasar belum pernah dilakukan penelitian terkait misalnya bagaimana penggunaan kondom pada pekerja seks perempuan. Itu topik saya ketika ngambil S2. Jadi memang belum ada penelitian tersebut, dan kita ketahui bahwa Denpasar umumnya merupakan tujuan dari internal migran, sehingga sangat meningkatkan kemungkinan bertambahnya pekerja seks komersial, dan belum ada penelitian terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan kondom, sehingga penting untuk dilakukan penelitian tersebut. Jadi mungkin seperti itu. Dan kemudian sebelum bagian pendahuluan berakhir, penting bagi kita untuk menulis tujuan penelitiannya apa. Jadi kalau yang saya bilang contohnya tadi, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan penggunaan kondom pada pekerja seks perempuan di Kota Denpasar, atau bisa ditambahkan hipotesis jika diperlukan. Misalnya hipotesisnya, penelitian ini menghipotesiskan bahwa faktor-faktor berikut seperti sosiodemografik karakteristik berkaitan dengan penggunaan kondom pada pekerja seks perempuan. Jadi hipotesis ini sebenarnya tidak wajib, tapi kalau teman-teman mau tambahkan tidak masalah. Misalnya ini salah satu artikel saya yang terbit di Journal of Health Research, juga jurnal yang terindex Scopus. Ketika saya saat itu
juga berkolaborasi dengan salah satu teman di Mandala Data, Erma. Jadi menulis artikel terkait bagaimana kerentanan perempuan terhadap kekerasan domestik yang dilakukan oleh suaminya. Jadi inti atau research gap dari penelitian ini adalah memang terdapat beberapa penelitian terkait dengan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap perempuan di Indonesia, tetapi memang tidak ada penelitian yang membahas terkait dengan kerentanan bagaimana perempuan tersebut terhadap kekerasan domestik yang dilakukan oleh suaminya yang bisa diukur oleh sejauh mana perempuan-perempuan di Indonesia menerima untuk dipukuli ketika mereka melakukan beberapa kesalahan yang ada di rumah tangga. Jadi kalau kita lihat di sini, yang saya bilang bahwa memang ketika ada beberapa penelitian yang mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan kekerasan pada perempuan di Indonesia, sangat sedikit penelitian yang mencoba membahas terkait dengan bagaimana penerimaan perempuan untuk dipukuli oleh suami di Indonesia. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tren penerimaan perempuan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh suami dan menilai atau mengukur faktor-faktor yang berpengaruh. Jadi penting bagi kalian nanti di bagian pendahuluan menuliskan research gap-nya apa, dan penting juga sebelum bagian pendahuluan berakhir tambahkan tujuan penelitian ini apa. Jadi seperti itu. Oke, kita pindah ke bagian metodologi. Jadi pada umumnya ketika menulis artikel ilmiah untuk publikasi di jurnal internasional, ada beberapa bagian penting di metodologi yang harus ada. Jadi kalau misalnya tidak ada, biasanya akan dikirim balik ke penulis karena memang kurang lengkap. Jadi misalnya di bagian metodologi harus ada study design dan sampel. Jadi jelaskan studi desainnya apa. Kalau menggunakan data sekunder, sebutkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian cross-sectional study dengan menggunakan data sekunder dari mana. Jadi sebutkan jumlah respondennya, dan kalau misalnya ada data yang missing, juga sebutkan jumlah responden yang eligible atau yang bisa dianalisis berapa. Kemudian untuk di bagian variabel, penting kita menyebutkan kalau misalnya dalam penelitian yang bertujuan untuk menilai hubungan, penting bagi kita untuk menjelaskan variabel mana yang sebagai variabel tergantung dan variabel mana yang berperan sebagai variabel bebas atau variabel confounder misalnya, variabel perancu. Dan juga dijelaskan apakah variabel tergantung itu diukur secara atau merupakan variabel numerik, kita misalnya ukur dengan skor, atau dengan variabel tergantung merupakan variabel nominal misalnya dengan kategori tidak. Ya, jadi misalnya mungkin penelitian diabetes mellitus, apakah Anda pernah dinyatakan atau didiagnosis oleh dokter bahwa Anda memiliki diabetes? Pasti jawabannya ya atau tidak. Dan penjelasan ini variabel tergantung akan sangat mempengaruhi pilihan metode analisis yang akan digunakan dan dijelaskan di bagian data analisis. Jadi kemudian di bagian subbab data analisis, berikan penjelasan terkait dengan analisis yang dilakukan, apakah ada analisis univariat, bivariat, dan multivariat, dan kemudian sebutkan jenis analisis yang dilakukan. Misalnya kalau chi-square, kita ingin melihat perbedaan proporsi antara variabel bebas dengan tergantung. Apakah misalnya terdapat perbedaan proporsi secara signifikan penderita DM berdasarkan jenis kelamin. Kemudian logistic regression, kalau misalnya nanti kita ingin melihat faktor-faktor yang berhubungan terkait dengan kejadian DM, misalnya di Kota Denpasar atau di satu wilayah penelitian tertentu. Dan penting bagi kita, karena ketika menerbitkan artikel ilmiah, biasanya editor akan meminta penjelasan terkait dengan ethics consideration. Jadi apakah sebelum dilakukan pengumpulan data sudah memperoleh persetujuan etik atau tidak dari misalnya lembaga yang berwenang atau komisi etik. Dan penting untuk menyebutkan nomornya dan perlu menambahkan informasi bagaimana informed consent diperoleh, apakah diperoleh secara verbal, jadi ya atau tidak. Responden setuju karena di penelitian saya ketika mengambil data pada female sex worker, pekerja seks perempuan, mereka tidak bersedia tanda tangan karena memang ada ketakutan bahwa nama mereka akan diungkap dan mungkin
ditangkap oleh pihak yang berwenang. Jadi mereka cukup memberikan verbal consent pada saat itu. Sedangkan pada penelitian-penelitian yang mungkin melibatkan anak sekolah ataupun anak-anak di bawah 18 tahun biasanya akan minta informed consent dari orang tua. Itu bagian-bagian penting pada bagian metodologi. Dan kemudian pada bagian hasil, biasanya kita akan menampilkan hasil sesuai dengan tujuan penelitian kita. Misalnya misalnya ada suatu penelitian untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan kejadian diabetes mellitus di Indonesia misalnya. Jadi cukup tampilkan berapa tabel misalnya disertai dengan interpretasi. Misalnya tabel 1 gambaran karakteristik responden penelitian, sebutkan jumlah sampel berapa. Kemudian tabel 2 distribusi kejadian diabetes mellitus berdasarkan karakteristik sosiodemografik, misalnya berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan, tempat tinggal, dan biasanya kita akan buat di sana cross tabulation dengan menggunakan rule percentage misalnya, dan tambahkan p-value dari chi-square test. Jadi kita akan melihat apakah terdapat perbedaan proporsi kejadian diabetes mellitus berdasarkan karakteristik sosiodemografik. Dan kemudian misalnya ketika penelitian kita bertujuan untuk menganalisis hubungan, mungkin nanti di tabel 3 kita akan melakukan analisis logistic regression. Jadi menggunakan binary logistic regression, kita tampilkan unadjusted, bivariate analisisnya, jadi satu variabel bebas dengan satu variabel tergantung, dan kemudian adjusted analisisnya, jadi analisis setelah mengontrol pengaruh variabel confounder. Dan biasanya ketika kita menggunakan misalnya analisis logistik regresi, kita akan menampilkan nilai odds ratio 95% confidence interval dan disertai dengan p-value-nya. Dan bagi nanti teman-teman yang tertarik untuk melakukan analisis yang lebih advance, bisa kita melakukan stratified analysis untuk melihat misalnya apakah terdapat perbedaan faktor yang berhubungan ketika sampelnya kita pecah menjadi mereka yang tinggal di pedesaan dan mereka yang tinggal di perkotaan. Atau kita bisa menggunakan interaction analysis atau menggunakan marginal probabilities misalnya. Dan penting bagi kita untuk memperhatikan berapa jumlah tabel atau gambar yang boleh ditampilkan di jurnal, yang di artikel sesuai dengan panduan dari jurnal tersebut. Jadi tiap jurnal memiliki batasan yang berbeda-beda terkait dengan berapa jumlah tabel atau gambar yang boleh dimuat di artikel tersebut. Dan di bagian diskusi dan simpulan, jadi biasanya di bagian diskusi bahas tentang hasil, jadi tidak mengulang hasilnya 100% sama, tetapi bahas hasil penelitian kita, jangan bahas hal-hal lain yang tidak terkait dengan hasil penelitian kita. Jadi bahas terkait hasil, kaitkan penelitian kita dengan konteks atau setting penelitian yang berbeda. Misalnya kita melakukan penelitian di Denpasar, kalau misalnya ada penelitian sebelumnya dalam konteks nasional di Indonesia, kita kaitkan apakah hasilnya sama atau berbeda. Dan kalau misalnya hasil penelitian kita di Denpasar berbeda, maka perlu dijelaskan kira-kira konteks apa saja yang ada di Denpasar yang bisa mempengaruhi kenapa hasil penelitian di Denpasar kira-kira berbeda dengan hasil penelitian secara nasional atau hasil penelitian di kota atau kabupaten lain, itu perlu dijelaskan. Dan penting di bagian diskusi juga menampilkan kira-kira kelebihan atau kelemahan penelitian kita apa saja. Dan untuk bagian simpulan itu penting juga untuk menjawab buat satu paragraf yang menjawab tujuan penelitian. Jadi kalau di pendahuluan, misalnya tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian diabetes mellitus. Maka penting di bagian simpulan menjawab tujuan penelitian kita. Jadi misalnya hasil penelitian ini menemukan sosiodemografik karakteristik dan perilaku kesehatan yang tidak baik berhubungan dengan kejadian diabetes mellitus di Kota Denpasar. Jadi berdasarkan penelitian tersebut kita perlu satu kalimat terkait dengan implikasi dari hasil. Jadi sebelum kita buat satu kalimat implikasi dari hasil, kita juga bahas di diskusi sebelumnya. Kira-kira setelah kita menemukan hasil penelitian A, kira-kira apa peran dari hasil penelitian tersebut terkait dengan perbaikan program intervensi kesehatan di wilayah penelitian tersebut. Jadi nanti baru kita bisa simpulkan di bagian kesimpulan, misalnya bahwa dengan kita mengetahui berapa
karakteristik sosiodemografi dan perilaku kesehatan yang buruk, misalnya berhubungan dengan kejadian diabetes mellitus, maka penting untuk melakukan upaya intervensi kesehatan dengan meningkatkan perilaku hidup sehat, misalnya di Kota Denpasar yang bertujuan untuk mengurangi kejadian diabetes mellitus. Itu misalnya contoh di bagian kesimpulan. Dan kemudian ini contoh menulis bagian diskusi. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman di hasil menemukan sesuatu yang menarik, misalnya ketika saya mengambil penelitian S1 terkait kenapa orang DM ada yang mau screening TB paru atau tidak, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa support atau dukungan dari petugas kesehatan itu berpengaruh terhadap keinginan pasien DM atau keputusan pasien DM untuk melakukan screening TB paru. Tetapi saya menemukan bahwa kalau dukungannya baik, kenapa pengetahuan pasien DM cenderung buruk atau tidak berhubungan dengan keputusan mereka melakukan screening TB paru. Dan mungkin kemungkinan yang muncul di sini adalah mungkin selama proses konseling oleh petugas kesehatan, mereka atau pasien DM tidak diberikan pengetahuan yang cukup komprehensif, tetapi mereka diminta secara langsung untuk directed atau diminta secara langsung untuk melakukan screening TB paru tanpa diberikan pengetahuan atau disisipkan terkait dengan sebenarnya apa sih kenapa penting melakukan screening TB paru. Jadi mungkin bentuk support dari petugas kesehatan adalah menyuruh atau meminta pasien DM untuk melakukan screening TB paru tanpa memberikan pengetahuan yang komprehensif. Jadi ketemu di sana kira-kira kenapa pengetahuan pasien DM tidak berhubungan dengan keputusan mereka untuk melakukan screening TB paru. Jadi setelah kita menemukan suatu temuan yang menarik, maka diimplikasi dari hasil, misalnya ketika penelitian saya saat itu adalah penting untuk meningkatkan pengetahuan pasien DM terkait dengan pentingnya melakukan screening TB paru, dan penting juga untuk meningkatkan kualitas konseling dengan petugas kesehatan. Jadi kualitas konseling tidak hanya petugas kesehatan menyuruh pasien DM untuk melakukan screening TB paru, tapi lebih tepatnya pasien DM juga perlu diberikan pengetahuan yang komprehensif terkait dengan bagaimana kerentanan mereka untuk terjangkit tuberkulosis paru. Jadi penting untuk meningkatkan pengetahuan selain menyuruh pasien DM untuk melakukan screening TB paru. Jadi itu contoh implikasi dari hasil. Jadi untuk teman-teman yang ingin lebih lengkap baca artikelnya nanti bisa di-download di alamat web ini. Ya, jadi menulis kesimpulan misalnya cukup satu paragraf, jelas misalnya penelitian saya terkait dengan kerentanan terhadap kekerasan domestik pada perempuan di Indonesia, bahwa saya jelaskan bahwa memang ada beberapa variabel yang berhubungan dengan kerentanan perempuan terhadap kekerasan domestik atau faktor-faktor yang berhubungan terhadap dengan penerimaan perempuan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Jadi saya juga tambahkan satu kalimat di akhir terkait dengan implikasi bahwa memang penting untuk meningkatkan pengetahuan atau akses perempuan ke pendidikan tinggi yang juga merupakan bagian dari cara kita meningkatkan atau memberdayakan perempuan yang sekaligus akan bisa mencegah pernikahan dini dan menurunkan kerentanan mereka terhadap kekerasan yang dilakukan oleh suami. Jadi itu merupakan contoh satu kalimat implikasi hasil di akhir. Dan kemudian ini contoh abstrak, sebenarnya abstrak hanya ringkasan dari artikel kita, dan penting kita melihat jurnal berapa jumlah batasan kata yang diperbolehkan di abstrak. Selain itu sebenarnya ada dua tipe abstrak, unstructured abstrak, jadi abstrak yang ditulis dalam satu paragraf dan tidak dibedakan yang mana bagian pendahuluan, metode, hasil, dan kesimpulan. Jadi memang dibuat mengalir dalam satu paragraf. Sedangkan di structure abstrak itu kita buat abstrak dengan menempatkan bagian-bagian sesuai dengan bagian di artikel. Jadi di bagian pendahuluan apa yang harus diisi, metode, dan begitu pula bagian-bagian lain. Jadi dengan slide ini mungkin akan membantu teman-teman secara jelas membedakan yang mana unstructured abstract dan structured abstract. Jadi juga penting yang saya bilang tadi memperhatikan jumlah kata yang diperbolehkan di abstrak sesuai dengan jurnal yang kita tuju. Oke, jadi tadi sudah saya jelaskan terkait dengan
tips-tips menulis artikel yang baik yang bisa terpublish di jurnal internasional dengan mengikuti panduan misalnya Straub untuk penelitian cross-sectional study atau penelitian observational study pada umumnya. Dan kemudian saya akan sedikit memberikan informasi kira-kira bagaimana kita melihat jurnal yang terindeks Scopus. Jadi misalnya nanti teman-teman bisa klik di link ini. Oke, sambil menunggu. Ya. Oke, ini alamat web ketika Oke, saya ubah screen-nya. Ya. Ya, semoga terlihat jelas di screen teman-teman ya. Jadi ini Scopus yang saya bilang tadi merupakan website database yang mengindeks jurnal-jurnal yang memenuhi kriteria mereka untuk bisa ada di sini. Jadi kalau kita bisa bilang jurnal-jurnal yang terindeks Scopus memang sudah memiliki beberapa kriteria yang cukup baik sehingga bisa ada di daftar list ini. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin melihat jurnal mana yang teman-teman bisa tuju untuk publish artikel, nanti teman-teman bisa lihat di list ini. Dan juga sesuai dengan bidang ilmu teman-teman, misalnya kalau saya contohnya di subject area, kita nanti bisa pilih public health sesuai dengan subject area saya. Ya, tinggal diklik di sini, play, dan kita akan diberikan list artikel yang berada pada rumpun ilmu kesehatan masyarakat. Misalnya kalau kita lihat di sini, jurnal yang memiliki site score tertinggi di bidang kesehatan masyarakat atau bidang yang masih terkait dengan kesehatan masyarakat, misalnya Clinical Microbiology Reviews, jadi memiliki site score yang sangat tinggi. Dan ada beberapa list jurnal yang kalian nanti bisa lihat sampai akhir, di mana semakin tinggi posisi mereka menunjukkan bahwa mereka berada di memiliki kualitas yang tinggi atau mungkin berada di Q1. Sedangkan untuk melihat Q1 atau jurnal Q1, Q2, Q3 dari Scopus, kalian bisa lihat di website Imago. Ya, Imago Journal and Country Rank. Oke, misalnya salah satu jurnal yang terkenal yang saya ketahui, yang pernah saya juga bantu untuk review itu BMC misalnya, BMC Public Health. Jadi nanti teman-teman bisa langsung search di sini dan akan ditampilkan BMC Public Health dan kita akan lihat dia berada di Q berapa jurnal ini. Jadi semakin kecil Q-nya menunjukkan dia berada di peringkat teratas, sama seperti sistem rankingan. Kalau ranking 1 berarti memang jurnalnya berada di atau memiliki kualitas yang baik. Jadi kalau kita lihat jurnal BMC Public Health berada di bidang atau rumpun ilmu Public Health, Environmental and Occupational Health. Jadi bidang kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, dan kesehatan kerja, dan memiliki atau berada di Q1 di tahun 2020 ataupun beberapa tahun sebelumnya. Jadi memang jurnal ini sudah memiliki kualitas yang sangat baik. Oke, itu sedikit pengenalan jurnal terindeks Scopus. Dan kemudian ya, saya akan share screen kembali. Oke, sekaligus untuk melihat jurnal Predator. Jadi ini list jurnal Predator, semoga sudah terlihat di screen teman-teman. Jadi definisi dari jurnal Predator adalah jurnal yang tidak menerapkan proses review artikel yang baik dan benar. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah dengar ada si A, si B, atau teman kalian sendiri, misalnya publish artikel yang baru dikirim sehari sudah diterima, tetapi disuruh bayar dengan jumlah yang menengah ke atas, itu perlu berhati-hati, dan karena kemungkinan jurnal tersebut adalah jurnal Predator yang tidak menerapkan proses review yang baik dan benar. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin melihat apakah jurnal tersebut sebagai dikenali sebagai jurnal Predator, teman-teman bisa lihat di BILIS. Jadi BILIS ini merupakan salah satu akademisi yang aktif
aktif mengupdate terkait dengan jurnal-jurnal yang jurnal-jurnal yang berpotensi sebagai jurnal predator yang tidak menerapkan proses review yang baik, tetapi minta bayaran untuk bisa langsung menerbitkan artikel teman-teman. Jadi nanti cari di bagian standalone journals, jadi sudah ada list jurnalnya, nanti teman-teman bisa langsung klik di sini, cari nama jurnalnya dan akan ketemu. Kalau ada di list ini berarti jurnal tersebut bisa kita bilang sebagai jurnal predator. Oke, saya balik ke screen. Ya, saya balik ke PowerPoint. Ada masih sisa beberapa slide. Oke. Ya, ini tadi kita sudah tahu jenis-jenis jurnal predator, dan mungkin sebagai tambahan nanti ketika teman-teman ingin menerbitkan artikel ilmiah, sangat penting bagi teman-teman untuk melihat panduan penulisan dari jurnal tersebut. Jadi perlu lihat dengan sebaik-baiknya jumlah kata yang diberikan berapa, ada jumlah kata untuk main text berapa, jumlah kata untuk abstrak berapa, dan tipe referensi yang harus digunakan apa, apakah menggunakan Vancouver atau menggunakan sistem referensi Harvard. Misalnya kemarin artikel pertama saya yang terindeks Scopus saya publish di jurnal ini, International Journal of Adolescent Medicine and Health. Jadi jurnal artikel saya tersebut membahas faktor-faktor yang berhubungan dengan pemakaian kondom pada remaja laki-laki di Indonesia. Jadi saya publish di sini. Artikel tersebut merupakan artikel pertama saya yang terindeks di Scopus. Dan yang perlu dipahami adalah berapa jumlah kata yang diberikan, kemudian jenis referensinya apa. Kalau misalnya di panduan ini dia menginginkan penulis untuk menulis referensinya dengan menggunakan sistem Vancouver, jadi sistem angka, bukan sistem penulisan nama dan tahun. Jadi nanti informasi lebih lengkap terkait panduan penulisan bisa nanti teman-teman lihat di sini. Oke. Dan salah satu kelengkapan administrasi ketika melakukan submission adalah cover letter. Jadi cover letter itu semacam surat pengantar bahwa teman-teman ingin menerbitkan artikel teman-teman di jurnal tersebut, dan penting juga menuliskan kira-kira deskripsi singkat dari temuan artikel tersebut seperti apa. Dan juga nanti perlu ditampilkan bahwa memang di artikel tersebut hanya seperti ini, artikel tersebut adalah artikel original dan belum terpublish di tempat manapun, dan ataupun belum tidak dalam proses review oleh jurnal lain. Jadi penting untuk memastikan bahwa artikel teman-teman tersebut hanya disubmit dan akan direview oleh jurnal tersebut. Seperti itu. Dan memang ada sempat pertanyaan ke saya apakah boleh satu artikel disubmit ke dua jurnal yang berbeda, dan kita lihat yang mana nanti akan menerima, kita teruskan di jurnal di sana. Jadi kalau submit ke dua jurnal artikel yang berbeda itu sangat tidak etis dan menyalahi aturan di dunia akademisi, karena memang satu artikel harus disubmit ke satu jurnal, dan apabila ditolak oleh jurnal tersebut baru bisa disubmit ke jurnal lain. Ya, ini merupakan salah satu contoh dari website untuk submit manuskrip. Jadi misalnya tampilannya seperti ini. Coba kita lihat ke salah satu contoh dari proses submit manuskrip. Ya, jadi semoga terlihat di screen teman-teman. Ini merupakan salah satu website untuk kita submit manuskrip atau submit artikel di jurnal Healthcare, jurnal saya untuk tesis S2. Dan website ini memuat 3 jenis jurnal yang bisa disubmit. Ada Healthcare, Psychology, Health and Medicine, kemudian ada jurnal Vulnerable Child and Youth Study. Jadi nanti teman-teman ketika sudah artikelnya sudah yakin akan disubmit di salah satu jurnal ini, misalnya Healthcare, sudah baca panduan penulisan dengan sebaik-baiknya, sudah mematuhi semua
atau sudah mempersiapkan semua kelengkapan administrasi, baru teman-teman nanti tinggal menuju ke website ini, tinggal teman-teman buat account, create an account, dan teman-teman ikuti proses submit manuskrip dan melengkapi beberapa proses administrasi hingga tombol klik submit siap untuk ditekan. Jadi mungkin sekian